Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah keluarga, Jumat 12 Juni 2020. Karena masih dalam suasana mentaati himbauan dari pemerintah untuk pencegahan penularan virus corona, maka ibadah keluarga malam ini masih kita lakukan di rumah masing-masing. Baik, bersama-sama berdiri, kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 5, bait yang pertama dan yang kedua, Duh Pangeran. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami barek tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresno mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil klayan Sang Pamarto, Yesus Kristus kang dados Kita awali ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita dan dalam tuntunan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Sebagai landasan firman Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Efesus bab 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga pracaya lan iku dudu woing pambudidayamu nanging peparinge Gusti Allah. Bapak Ibu kawontenan lelampahanipun manungsa ing alam donya menika winates mila Gusti Allah kepareng nedahaken pangwasipun ingkang tanpa winates. Bilih kawilujengan ingkang dipun tampi dening manungsa menika sanes krana pambudidaya lan pakaryan ngandelaken kegiatanipun piyambak nanging krana peparingipun Gusti Allah. Dengan landasan firman ini mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 136 bait yang pertama dan yang kedua. Rahayu wong wedi asih. Sepi pamrih
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menyertai, melindungi, dan menaungi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami bersama dengan keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing dalam kebaktian ini. Engkau telah hadir, memberkati, dan menyertai kami. Engkau telah mencukupkan segala kekurangan kami dan juga menguatkan kelemahan kami, serta Engkau juga yang mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga-keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui pujian, doa, terlebih kami akan membaca serta merenungkan akan sabda firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk menerima akan sabda firman-Mu, mampukan kami untuk mengerti apa arti yang ada di dalam firman-Mu untuk kami jadikan landasan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati ibadah kami malam ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti hanya dalam kuasa tangan-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita dalam ibadah keluarga malam ini terambil dari kitab Mazmur 90 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Mazmur 90 ayat 13 sampai dengan yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, betapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan kidung pujian dari KPJ 205, bait yang pertama dan yang kedua, Sabding Allah makarti. Ya, sebagai nat dalam bacaan kita pada ayat yang ke-14
Di sana dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Maka renungan pada malam hari ini kami beri judul Kasih Setia Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang yang berpendapat tentang doa. Mereka berpikir bahwa berdoa itu harus panjang, indah, menarik, baru Tuhan berkenan untuk menjawab doanya. Ya, memang berdoa dengan kata-kata yang indah, menarik, dan panjang tidaklah salah. Tetapi sebetulnya ada sebuah doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, tidak hanya membuat Allah itu senang, tetapi Allah juga mau mendengar, mengabulkan, dan melakukan dalam kehidupan kita dari apa yang kita doakan. Nah, ada orang yang berdoa mengungkapkan seluruh isi hatinya, tetapi belum tahu apakah itu tepat dan benar, sehingga dia ragu-ragu apakah doanya didengar dan dijawab oleh Allah. Mereka berpikir dengan keindahan kata-kata, Allah pasti senang dan Allah pasti akan menjawab doanya. Nah, kita akan melihat sebuah doa yang menarik hati kita dan yang pasti akan menarik hati Tuhan, yaitu doa Musa. Doa ini dipanjatkan secara tepat dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ya, doa Musa. Doa yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di waktu pagi buka mata yang keluar dari mulut Musa supaya dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Jadi bangun pagi-pagi Musa tidak minta yang lain. Dia enggak minta supaya berkatnya bertambah, supaya musuh-musuhnya dihancurkan. Dia tidak mengutuki orang-orang yang menyakiti. Tidak. Pertama yang muncul keluar dari mulut Musa waktu bangun di pagi hari, supaya dipuaskan, dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Ini yang diminta Tuhan dan ini yang disampaikan oleh Musa, supaya dikenyangkan, dipuaskan dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Ini permohonan yang pertama. Jadi dia di waktu pagi nggak minta yang lain. Ada orang bangun pagi, dia berdoa mulai mengutuk orang lain. Tuhan, aku berdoa supaya musuhku dihancurkan. Bangun pagi mulai memaki-maki orang lain. Bangun pagi mulai mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tidak, yang pertama dia mohon oleh Musa supaya dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Karena tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, hidup ini akan kering. Hidup itu akan hampa, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Tapi dengan kasih setia Tuhan, hidup ini jadi indah, hidup itu jadi berarti. Jadi hanya melalui kasih setia Tuhan, melalui kebaikan Tuhan, kita bisa bersorak-sorai dan bersukacita. Hidup memang seringkali tidak mudah, banyak masalah,
banyak persoalan, tekanan dalam kehidupan. Tetapi kalau kita dipuaskan, dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan, kita tetap bisa bersukacita di dalam menghadapi berbagai masalah apapun juga. Kondisi boleh tidak menentu, kondisi boleh tidak menguntungkan, tapi kalau kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih setia Tuhan dalam hidup kita, rahmat Tuhan dalam hidup kita, hidup jadi berarti hidup punya nilai dan dapat bersukacita. Sekalipun kita menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, banyak tekanan kehidupan, tapi kalau kita dipuaskan, dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan, kita tetap bisa bersorak-sorai dan banyak persoalan yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dipuaskan dikenyangkan dengan kasih Tuhan, segala masalah akan dapat teratasi. Kita tetap bisa bersorak-sorai dan bersukacita dan bisa menikmati setiap hari dengan damai sejahtera. Kita tidak bisa mengatakan aku menang kalau kita tidak menghadapi pergumulan, peperangan, dan masalah. Tapi dengan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, ada kemenangan yang besar dan bisa bersorak-sorai. Kita bisa hidup hari ini itu juga karena kasih setia Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu terjadi hanya karena kasih setia Tuhan. Kasih yang memelihara kita hari lepas hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, tahun demi tahun, dan bahkan sampai hari ini. Itu semua berkat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Betapa hebatnya kasih setia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemarin dia baik, sampai hari ini pun dia tetap baik. Kasihnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kasih yang penuh kesetiaan, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang terus-menerus, dan kasih setia yang begitu hebat seperti inilah yang dianugerahkan, yang diberikan dalam kehidupan kita. Kasih manusia bisa berubah, tapi kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang setia, kasih yang tak pernah berubah. Bapak Ibu bicara tentang kasih. Kasih adalah kata yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, ada banyak orang terhibur karena kasih. Ada banyak orang yang hidupnya berubah karena kasih. Dan ada banyak orang yang hidupnya bersukacita juga karena kasih. Tetapi sebaliknya, ada banyak orang yang hidupnya hancur, berputus asa, menderita karena kasih. Ada banyak orang yang patah hati, bahkan mau bunuh diri, dikecewakan juga karena kasih. Jadi kasih bisa mengangkat, tapi kasih bisa juga menjatuhkan. Kasih bisa menghibur dan juga bisa mengecewakan. Nah, inilah uniknya kasih. Akan tetapi kalau kita bicara tentang kasih, dari mana kasih itu berasal? Kalau kasih itu berasal dari Allah, berasal dari Kristus, maka kasih itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Tapi kalau kasih itu berasal dari manusia, kasih yang bersumber dari dunia ini, kasih yang seperti itu adalah kasih yang penuh dengan kekecewaan, ketawaran, kepalsuan, dan pada akhirnya kasih yang penuh dengan kekecewaan. Tapi marilah kita bangkit dengan kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena Kristus telah mati di kayu salib, curahkan darah karena kasihnya kepada kita.
Dan karena kita sudah menerima kasih itu, maka biarlah hidup kita senantiasa menyebarkan kasih itu bagi kemuliaan namanya. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu mengasihi dan menyertai kita dengan kasih yang kekal, kasih yang memulihkan, kasih yang mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Inilah renungan kita, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari KPD 186 bait yang pertama, 2, dan yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat bersama-sama membangun ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami telah memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang agung. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini dan nama-Mu semakin dimuliakan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, jemaat-Mu di Tropodo, kiranya semakin hari semakin ditambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama-sama dengan kami. Demikian juga untuk pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berjalan, kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah semua yang terjadi hanya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam penggalian dana pembangunan gedung gereja ini, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh warga jemaat-Mu di Tropodo ini. Kami juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat Tropodo ini, mulai dari Bapak Pendeta kami, para majelis jemaat, para komisi, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati dan sertai mereka agar selalu setia di dalam melayani Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat keluarga-keluarga di jemaat-Mu di Tropodo ini.
Kiranya Engkau hadir di setiap keluarga demi keluarga. Lindungi dan sertai mereka jika di tengah-tengah keluarga ini ada yang sakit, kondisinya lemah. Berikan kesembuhan, pulihkan kondisi kesehatannya dan beri kekuatan sehingga bisa merasakan kesegaran di dalam kehidupannya. Terlebih dengan maraknya penyebaran virus corona yang sedang melanda dunia termasuk bangsa kami. Tuhan, hanya Engkaulah tumpuan harapan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kami, sehingga di antara kami semua tidak akan ada yang tertular oleh virus corona ini. Karena kami selalu menyandarkan dan menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di setiap tindakannya. Buat ibu-ibu rumah tangga, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah, dalam mengasuh anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan memberkatinya. Buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan sertai dan berikan kepandaian buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak kami, supaya dapat mencapai cita-citanya, sehingga berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, di dalam ibadah ini kami juga mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kuduskan dan terima persembahan kami ini. Semoga persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang semuanya kami alaskan hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 447 bait yang pertama dan yang kedua. Kita pujikan sambil berdiri. Ing perang rohani
Ya, Bapak Ibu, ibadah kami akhiri. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, demikian ibadah keluarga malam ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.